Oke, kita lanjutkan membahas kosakata baru kalau katanya Mas Eko tadi dalam politik ini indah semua etik. Bang Noel, oke kalau misalnya Bang Noel mengatakan ini kemudian bisa jadi apa ya bercanda dan lain sebagainya ya. Tapi tadi ya Mas Eko katakan juga menarik ini karena dalam masyarakat Jawa itu juga bisa diartikan ini sesuatu yang kasar, makian dan cukup disayangkan karena dikeluarkan oleh seorang capres. Apa tanggapan Bang Noel kalau kemudian banyak yang melihat dari framing yang sebelah situ? Kan lihat konteksnya, lihat dari sudut pandang apa. Konteksnya kan saat itu kan ini ketemu keluarga besar. Masa keluarga caci maki sih? Enggak dong. Artinya kan kita bisa artikan secara benar bahwa itu memang acara keluarga. Berarti ya itu hanya guyonan, tidak ada yang sifatnya ofensif, menyerang-nyerang orang. Karena dianggap ini keluarga besar. Apalagi kalau dibilang kosakata baru sih enggak lah, itu mah udah biasa di kelompok-kelompok Banyumas itu ngapak-ngapak ya, udah biasa aja gitu. Apalagi kan bos saya ini kan orang ngapak, orang Purwokerto, jadi kalau kayak ngomong-ngomong gitu tuh biasa aja. Karena tapi orang kalau Jawa dalam yang posisi sebagai capres yang tadi disampaikan juga oleh Mas Eko, apa? dalam posisi sebagai capres yang tadi disampaikan oleh Mas Eko itu menjadi hal biasa juga atau? Nah makanya lihat sudut pandang yang mana. Karena orang banyak juga. Dia sebagai capres, dia sebagai Prabowo, dia sebagai ketua umum Gerindra. Tapi dilihat konteksnya waktu dia menyampaikan dong. Jadi orang bisa ngelihatnya secara objektif gitu loh. Nggak mungkin maaf kayak Jokowi berdiri ngomong gasmu ke dubes-dubes atau perwakilan-perwakilan negara, nggak mungkin. Tapi karena dia dengan misalnya dia orang Solo, ada logat Solo yang kayak gimana gitu, dia pakai logat Solo dengan mungkin menurut orang itu kasar, tapi menurut Pak Jokowi bisa bercanda opo gitu loh ya. Jadi kan konteksnya ya jangan dilihat dia sebagai presiden, dia sebagai orang Solo. Sama kayak saya ngeliat kawan-kawan saya yang orang ngapak, kalau ngomong kan kayak ngotot, kayak orang Batak katanya. Tapi menurut saya konteksnya lo orang ngapak, orangnya begitu karakternya. Dilihat dulu konteksnya begitu ya. Kalau kita mempolitir semua penyampaian, ya saya rasa semua penyampaian juga kita bisa itu salah. Tapi kan itu dari sudut pandang saya sebagai rival. Gitu. Jadi maksud saya tidak itu malah menurut saya bentuk serangan secara subjektif terhadap Prabowo hasil pernyataannya terkait endasmu itu. Jadi tidak ada saya lihat, karena kan saya hadir ya, saya hadir di saat itu, saya tahu sekali, saya mengamati full semua isi pidato ya Pak Prabowo, dia sampaikan semuanya, ini keluarga besarnya. Gitu. Jadi saya tidak ada maksud apa-apa lah. Sama itu juga terjadi sering di Bu Mega juga sering menyampaikan pidatonya depan keluarga besarnya, depan anak-anaknya. Dia ngomong, oh kalau nggak gini, itu kan dia menyampaikan depan anak-anak ya nggak apa-apa, emang salah, gitu loh. Oke, gitu. Mas Eko, konteksnya dulu yang perlu diperhatikan. Jadi bukan kemudian melihat dari sudut pandang yang lain, tapi konteksnya dan Pak Prabowo juga menegaskan itu ada acara internal keluarga begitu. Ya, ada dua konteks ya. Konteks pertama itu dibicarakan di acara Partai Gerindra ya. Yang kedua, konteks ngomong dasmu dan etik itu kan berkenaan dengan perdebatan sebelumnya. Jadi ada dua konteks. Kalau kita nggak bisa mencopot dua konteks ini. Dan pertanyaan Mas Anies tentang itu adalah pada saat itu tentang problem etik yang kita tahu lah MK sudah memutuskan ada pelanggaran etik. Kan sebetulnya itu yang mau ditanyakan, apa responnya. Ketika kemudian problem yang bahkan sudah menjadi keputusan publik bahwa ketua MK dinyatakan sebagai orang yang bersalah karena melanggar etik berat dan ditanyakan kepada seorang calon presiden, lalu kemudian calon presiden ini setelah usai debat membawa isu itu ke keluarganya, ini kan seperti curhat ya. Sayangnya tadi curhatnya itu akhirnya keluar kan. Ini sebetulnya saya setuju sama Noel, ini respon Pak Prabowo sebagai personal ketika bukan di ruang publik, curhat personal, itu karakter aslinya. Ya dong, kalau di ruang publik barangkali bisa make up, bisa apa, kalau dalam perdebatan, saya yakin nggak mungkin dalam perdebatan keluar kata endasmu karena Pak Prabowo sadar itu yang nonton bukan cuma sekedar pendukungnya, tetapi bukan keluarganya, tetapi juga publik. Nah, karakter personal itu keluar di ruang-ruang private, di keluarga, di apa, karakter personalnya keluar. Itu yang pada akhirnya ditangkap sama publik. Sehingga barangkali usaha Pak Prabowo untuk
mendekat-dekatkan diri kepada mirip-mirip Jokowi, jadi dalam konteks ini kok gagal ya? Saya lihat gitu loh. Kok Pak Prabowo itu beda banget sama Jokowi. Pak Jokowi yang seperti apa, Pak Prabowo seperti apa. Padahal narasi yang dibangun ini adalah Jokowi yang kedua gitu lah. Kok jauh banget? Saya lihatnya itu. Publik bisa Bang Noel ada tanggapan soal itu? Enggak ada. Prabowo tetap menjadi dirinya, tidak bisa menjadi Jokowi. Jadi itu adalah karakteristik Pak Prabowo yang tadi dia katakan Mas orang Eko. genuine, dia begitu persis apa yang dibilang Andi itu. Andi lebih lama mendukung Prabowo dibanding saya hanya 3 bulan. Saya belum pernah dukung Prabowo, Bos. Oh, nggak pernah? Saya dukung Jokowi 2 periode, Bos. Kita selalu dukung Jokowi. Dipecat Golkar, Bos. Kan dukung Jokowi juga loh dia lupa. Gimana lanjut, Tapi Bang? itu emang karakter Prabowo ini sebagai orang Banyumasan. Dia kan suka humoris, sense of humorisnya tinggi. Anda tanya tuh orang-orang karakter orang Banyumasan. Itu langgam mereka. Gitu loh. Kesannya kasar, itu tidak guyonan. Nah memang makanya saya bilang, kalau kayak orang Jawa Timuran mungkin begini, guyonannya. Orang Solo mungkin begini. Tapi karakter orang Banyumasan boleh tanya tuh. Karena teman saya kan orang Banyumasan semua ya begitu. Kalau ngomong, waduh kalau gue loh. Gitu. Padahal itu bukan ngotot. Jadi nanya aja ekspresinya begitu. Wajahnya, langgamnya, ininya gemuk gitu. Nah Prabowo begitu, gasmu kayak gitu loh. Ya biasa aja, bukan maksudnya untuk menghina, mengunderestimate siapapun lah. Jadi emang itu karakter dia, budayanya Pak Prabowo sebagai bagian dari masyarakat ngapakan. Jadi kalau dikatakan Mas Eko upaya untuk menjadikan Pak Prabowo seperti Pak Jokowi gitu, menurut Anda tidak sampai ke situ juga? Tidak, tapi bicara tentang akan dilakukan apa yang berkelanjutan, iya. Nggak mungkin orang mengidentikan seseorang itu dengan seseorang itu nggak mungkin. Itu hal yang tidak mungkin. Tapi kalau pikirannya mungkin ya, dia akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan atas program yang sudah ada dikembangkan. Itu. Jadi kalau orang bilang mengidentikan Prabowo dengan Jokowi itu nggak mungkin. Sama kayak Jokowi mengidentikan Pak Jokowi dengan Bung Karno nggak mungkin juga. Atau siapa nggak bisa lah. Karena setiap orang itu, setiap personal itu punya sejarah masing-masing. Dengan eranya masing-masing. Jadi kalau mau itu enggak. Dan Pak Prabowo kan punya karakter yang kuat lah, orangnya sosok karakter yang kuat. Gitu. Jadi bukan untuk mengkaitkan dengan Pak Jokowi juga sebetulnya, Mas Eko ini dijelaskan juga nih oleh Bang Noel. Kan selama ini ada usaha yang sangat serius untuk menampilkan citra Pak Prabowo yang baru. Ya gemoy, apa itu kan ya usaha. Tetapi ketika kelihatan aslinya, oh ternyata citra ini berbeda antara yang di baliho-baliho antara dengan karakter aslinya seperti yang Noel katakan tadi. Orang bisa melihat ini sebagai bercanda, tapi orang juga bisa melihat ini sebagai makian. Orang bisa melihat ini disampaikan di forum resmi partai. Jadi itu yang mungkin orang bisa melihat itu bahwa oh ini loh karakter aslinya nggak seperti yang digambarkan sebelum. Barangkali kayak gitulah ya. Ini soal citra publik. Gimana? Kenapa? Gitu. Dia punya ketegasan. Kemudian istilah gemoy itu istilah yang disajikan oleh anak-anak milenial saat menonton gayanya Pak Prabowo di acara. Waktu itu ada acara besar di Jakarta, kalau nggak salah daerah Sarina, konser anak-anak milenial dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo gemoy. Pak Prabowo sendiri tidak tahu dengan istilah gemoy itu apa. Gitu loh. Akhirnya kemari-kemari, oh gemoy. Nah, dipakailah istilah gemoy itu untuk kita campaign. Karena kenapa? Istilah itu lebih nyaman dan lebih diterima kelompok milenial dan Gen Z. Itu dah buktinya hari ini kan terima. Kemudian ada karakter asli yang dia seorang yang tegas, humoris, gitu loh. Ya kenapa itu menjadi hal yang sangat negatif? Kenapa itu menjadi serangan? Ya nggak apa-apa sih menurut kita, makanya sih kita santai ya, senyum. Apapun orang mau ngapain, makanya kan jogetin aja, santuy gitu. Jadi kita senang aja. Sebelum lah. saya ke Bang Ucok, saya ke Bang Adi dulu. Bang, ini tadi kan ada katakan ini ini bisa dibilang tawuran opini begitu ya. Nah, dari setelah ini ramai, menurut Anda efeknya ini seberapa jauh atau ini nanti ya akan tidak serta-merta yang tadi Mas Eko katakan ini mungkin jadi merubah apa yang dia sedang diupayakan untuk merubah citra sampai bisa mengubah persepsi kembali tidak sebetulnya Bang Adi? Ya secara prinsip publik masih melihat Prabowo Subianto di 2024 persis sama di 2019 dan 2014. Tak ada yang berubah.
Pak Prabowo ini seringkali mengeluarkan kelakar-kelakar dan lelucon politik yang sebenarnya memancing kegaduhan dan keributan. Ya seperti Dasmu ini, dulu kan ada tampang Boyolali dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah satu hal lain, bahwa kita ada kecenderungan melihat calon pemimpin itu kalau untuk urusan bercanda sekalipun harus ilmiah lah, kira-kira begitu. Lihat saja Anies Baswedan, itu kan sangat ilmiah bercandanya Pak. Bahkan belakangan ini ketika ada Gus Muhaimin sebagai wakilnya yang kelihatan sering memunculkan lelucon-lelucon di ruang publik yang cukup jenaka, tapi Pak Anies sedikit pun tak pernah terpancing. Mungkin sekali dua kali hanya mengeluarkan pantun-pantun yang menurut saya juga masuk kategorisasi sebagai suatu hal yang ilmiah. Itu artinya apa? Pak Prabowo Subianto, Gibran, kemudian siapa? Pak Anies Baswedan, Gus Muhaimin, ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ke depan, supaya tidak memancing keributan di ruang publik, sekalipun nadanya itu bercanda, lelucon, memang harus ilmiah Pak. Paling bantar. Gitu. Kalau bantar, leluconnya pun ya, kalaupun toh mentok tidak ilmiah, pakai pantun-pantun. Pantun kan adalah bagian dari karakteristik ilmiah dan akademik yang dalam banyak hal, sekalipun nadanya satir, sekalipun nadanya pejoratif dan mengkritik, itu relatif cenderung diterima oleh publik. Lebih diterima ketimbang misalnya ada ndasmu, palelu, kepalamu. Itu kan bahasa-bahasa warung kopi yang semestinya harus mulai dihindarkan oleh calon-calon pemimpin. Saya kira bukan soal konteks pilpres ya, tapi di pileg bahkan di pilkada, kita itu hanya ingin melihat bahwa calon pemimpin kita itu kalau bicara, ya apapun serius, bahkan termasuk pakaiannya. Bahkan kita melihat misalnya, ada pakaian-pakaian calon itu yang lebih banyak santai, pakai kaos misalnya. Tapi ada juga pakaian calon pemimpin kita yang relatif serius. Coba misalnya Pak Anies, itu agak berbeda dengan yang lain. Pak Anies itu olahraga sekalipun, kalau bisa dia pakai batik Pak. Untuk menunjukkan bahwa Pak Anies itu punya diferensiasi yang lain. Kalau Pak Ganjar sering pakai kaos, celana pendek, kemudian pakai legging panjang ya. Pak Mahfud bisa dicek, mana pernah melihat Pak Mahfud itu pakai kaos ataupun celana-celana yang casual yang menunjukkan bahwa ini dalam suasana yang real. Apalagi Pak Prabowo. Gibran lah yang bisa dalam konteks itu. Yang ingin saya katakan adalah memang suasana kebatinan kita itu calon pemimpin harus memang tampil dengan pride dan dignity-nya yang di atas rata-rata, baik dari statement, pernyataan-pernyataan politiknya dan bahkan cara berpakaian. Ini yang sepertinya dalam banyak hal kenapa soal ndasmu itu menjadi satu pilihan kata yang sampai saat ini dipertentangkan. Nah, yang kedua bagi saya sepertinya ada pendukung Pak Prabowo Subianto. Ini masih nggak terima dengan kritik Anies, sudahlah. Ini kayaknya ada pernyataan Prabowo yang quotable dalam acara internal partai disampaikan, Pak Anies, kalau Anda bicara etika, ini loh etika Anda yang sering dilanggar dengan Pak Prabowo. Ini etika Anda ketika Anda bersama dengan Pak Jokowi. Dulu Anda jubirnya, dulu Anda menterinya, sekarang kok ngomong nggak sabar jadi oposisi. Ini adalah bentuk ketidakterimaan ya, seperti Bung Noel dan para pendukungnya. Dan kebetulan pidato Pak Prabowo saat itu rasa-rasanya mewakili, dipotonglah dan ramai. Iya. Oke. Bang Andi, tampaknya berarti Pak Anies sukses ini membuat Pak Prabowo mengeluarkan karakternya yang tadi disampaikan oleh Mas Eko. Setelah debat hampir seminggu masih loh ternyata Kalau ditanya saya ya, saya merasa Anies kurang tajam. Kalau ditanya saya, misalnya kayak nanya perasaan tuh kurang tajam. Kalau saya, kenapa? Karena buat saya yang namanya debat itu harus tajam, supaya keluar semua. Keluar itu substance-nya keluar. Nah, gimmick-gimmick juga keluar di situ, nggak apa-apa, boleh orang bergimmick gitu. Kemudian identitas diri kita menonjol secara utuh, itu termasuk artikulasi menyampaikan itu. Nah, tapi standar saya itu kan beda. Nah, kalau kita lihat, saya menilai Pak Prabowo ya. Coba ya lihat, ada dua hal menurut saya yang yang nampak dari narasi Pak Prabowo. Pertama soal etik, yang kedua soal demokrasi. Padahal kan Anies menggambarkan ada penurunan demokrasi, bukan tidak ada demokrasi. Ya, tapi Pak Prabowo meresponnya, kalau tidak ada demokrasi, nggak terpilih jadi gubernur. Anda tidak jadi gubernur. Kalau tidak Pak Prabowo diktator, Anda, padahal narasi itu nggak ada. Yang kita sedang ceritakan itu kan gini, kita ini dari Orde Baru, kemudian transformasi menjadi demokrasi. Bagus. Kemudian trennya menurun nih. Nah, kan dalam keadaan demokrasi kan sebenarnya ini. Jadi kualitas demokrasinya yang dipersoalkan. Nah, Pak Prabowo menangkapnya itu menurut saya lebih sensitif di dua itu. Soal etik karena terkait dirinya dan Gibran ada di situ. Nah, itu nampak bukan hanya pendukung.
Kalau kita lihat dari rekaman yang disampaikan Pak Prabowo sendiri, kemarin mau jadi menterinya Pak Jokowi. Itu kan Anies tuh. Nah, jadi saya ingin mengatakan gini, kita ini semua termasuk itu, kita nggak bisa membedakan mana panggung depan, mana panggung belakang. Ingat, publik itu nggak bisa melihat panggung belakang. Ya. Bagaimana cara publik melihat panggung belakang? Karena itu membocor-bocorkan panggung belakang, itu nanti kata Noel, kata saya, kata Adi, kata saya, kata Eko, kata saya. Yang dua dia nggak bisa diklaim. Katakanlah contoh misalnya begini. Contoh, saya kasih contoh di kita itu. Ya. Dimunculkan bahwa Anies berhutang. Anies itu jadi apa namanya, proses kandidasi gubernur berhutang. Faktanya ada, memang berhutang. Ketika dibuka, kan awalnya berhutang nggak bayar katanya. Awalnya, tapi ketika dibuka memang perjanjian hutangnya begitu. Kalau menang dianggap perjuangan bersama, lunas. Kalau kalah dia tanggung jawab secara pribadi. Terbuka. Itu panggung-panggung belakang. Akhirnya kata pendukung sana, kata pendukung sini. Nah kita, menurut saya, kita ini kalau negeri ini mau bagus, maka yang nampak di panggung depan itulah yang menjadi konsumsi publik. Supaya iklim politik kita sehat. Jangan memunculkan panggung-panggung belakang. Contoh, Anies datang ke rumah Pak Prabowo. Muncul lagi pertanyaan, diundang atau datang sendiri? Iya. Nanti kan rame lagi itu. Kenapa diundang? Apakah Anies bawa balak kosong? Apakah dia juga tidak bawa modal? Itu panjang sekali pembicaraan kita. Sementara yang ada di panggung depan itu adalah keputusan MK yang semua publik bisa tahu. Dan ini persoalan kebangsaan, bukan persoalan personal nih. Nah, kita kebiasaan memindahkan persoalan kelembagaan negara ini ke persoalan personal. Jadi kalau ada hubungan Reinhard sama saya yang Reinhard anggap tidak punya etik saya, atau saya juga berkata sebaliknya, kemudian jangan disandingkan ini dengan keputusan MK, nggak apple to apple itu. Itu sangat tidak apple to apple, dan itu tidak bagus itu. Selalu kita begitu itu. Jadi kalau orang bicara nanti, Adi di belakang, nggak habis-habis itu bicara. Sementara kita sedang bicara substansi. Lembaga, ada penurunan demokrasi, karena itu harus ada treatment. Dan harus ada komitmen dari kepemimpinan untuk memulihkan kembali demokrasi itu. Kalau yang kemarin misalnya kata ada persoalan etik misalnya, kalau dianggap itu ada persoalan, kan tadi dibilang pos patu sudah terjadi. Ada nggak keinginan kita untuk mempertebal ya kualitas etik dari masing-masing pemimpin kita? Itu kan yang diinginkan rakyat kita. Nggak ada manusia yang sempurna. Saya juga tahu, katakan tidak ada pemimpin yang sempurna. Tapi komitmen itu, diskursusnya itu harus nampak. Sehingga nanti publik akan lihat mana yang paling meyakinkan oleh mereka sebelum mereka menentukan pilihan. Jadi jangan kemudian membawa karena Anda melihat Pak Prabowo terjebak membawa karena personal begitu? Kalau saya menangkap itu tadi, dua yang dia betul-betul nampak. Bukan hanya sekedar di forum itu, Noel. Di forum kopi apa di Kemayoran juga diucapkan lagi itu soal kemarin mau jadi menterinya Pak Jokowi gitu. Itu diucapkan lagi. Jadi dua hal itu menurut saya maksudnya termemori dalam long term memorinya Pak Prabowo. Gimana Bang Noel? Ini Pak Prabowo personal ya ke Pak Anies jadinya. Ini perlu juga untuk dijelaskan. Tapi saya ngelihatnya sampai detik ini belum ada terkait serangan-serangan personal. Tapi kalau kebutuhannya itu yang diinginkan publik, ya nggak apa-apa lah. Ini kan publik juga kadang-kadang kan butuh hal-hal yang butuh keributan. Sedikit bukan keributan ya, dinamika lah. Saya nggak lihat keributan karena saya nggak mau pakai diksi itu ya. Butuh sedikit ya dinamika supaya motorik otak kita ini bergerak lah. Gitu. Kalau tidak ada kejadian-kejadian ini kan orang tidak berpikir, tidak ada juga diskusi hari ini, tidak ada pertanyaan seperti itu. Jadi saya anggap udah biarin aja lah. Ini proses dialektika dalam proses demokrasi yang nggak mungkin kita tahan ya. Kemudian itu menjadi koreksi buat Pak Prabowo, ya bagus. Itu juga bagian nanti koreksi buat Mas Anies, Mas Ganjar. Jangan lakukan misalnya kayak seperti apa yang Pak Prabowo lakukan. Ketika itu dianggap sebagai kesalahan gitu loh. Padahal itu bagian tadi disampaikan Andi bahwa yaitu sifat atau karakter genuine Pak Prabowo, suka humoris orangnya, terbuka dan sebagainya. Tidak ada maksud apa-apa. Kalau mau dilihat lagi lebih jauh ke belakang, saya bisa ambil apa yang disampaikan Mas Adi Praetno tadi.
kok nanya persoalan perasaan. Politik itu tidak mengenal perasaan. Politik itu bicara tentang rasionalitas, bukan emosionalitas. Karena dia bicara tentang gagasan. Tapi makanya Pak Prabowo juga kok ngomong perasaan ya. Gitu. Harusnya jawabnya kayak gitu tadi Gitu. Mas Pak. Kenapa? Harusnya jawabnya kayak ente Mas tadi jawabnya Pak Prabowo itu Ya. pasti akan tepuk tangan orang banyak. Itu. Makanya saya bilang kan ya nggak apa-apa. Namanya kan orang ini Om. Karena Noel bagus tadi Gitu bilang, loh. dia nggak mau menggunakan diksi itu. Itu dia sudah berpikir soal diksi. Sementara Pak Prabowo tadi problem soal diksi. Ya nggak apa-apa. Namanya ini kan kebutuhan publik lah ya. Kan publik juga butuh sajian-sajian yang sedikit antagonis, dinamis dan sebagainya. Tapi ngomong-ngomong, kau kalem banget sekarang. Bos kalem. Karena gue ini Setelannya udah berubah. gue harus sedikit kalem ya kan. Nggak mau galak-galak. Nggak mau galak-galak, takut jadi dasmu ya, Bang. Iya. Jadi ya tadi saya sampaikan, saya jelaskan. Ya kalau mau menjawab pertanyaan Mas Anies itu masa pakai perasaan sih. Nanti kalau gini ditanya lagi, loh perasaan Mas Anies gimana? Dulu pernah Mas Anies bilang kalau Pak Prabowo tidak nyapres, saya tidak nyapres juga kan nggak enak. Kalau mengulangi apa yang pernah ditegaskan oleh Mas Anies ya. Tapi Pak Prabowo kan ya udahlah, gitu. Orang Pak Prabowo itu karakter sudahlah. Gitu. Ya, oke, kita break dulu ya. Nanti segmen terakhir saya mau tanya ke Bang Adi. Bang, ya jelas kalau kita lihat potret survei Pak Prabowo sekarang leading. Anies, Amin dan juga Pak Ganjar dan Pak Mahfud mungkin kompetitif ya, tergantung hasil surveinya berbeda-beda. Nah, dengan polemik-polemik semacam ini, menurut Anda ini seberapa besar kemudian bisa mengubah persepsi publik, mengubah peta elektoral dan lain sebagainya, apalagi kita mau masuk debat kedua juga kan pada minggu ini. Dijawab nanti ya Bang ya. Kita break dulu, kami segera kembali segmen terakhir.